Halo lur, ketemu lagi bersama Pendongeng Film. Nah, di video kali ini Pendongeng Film akan membawakan film yang berjudul The Perfect Storm. Nah, film ini dirilis pada tahun 2000 dan disutradarai oleh Fulgen Peterson yang diangkat dari kisah nyata. Film ini diukir ke dalam buku non-fiksi dengan judul yang sama, karya Sebastian Tengah. Film ini bercerita tentang sebuah kapal pencari ikan yang terjebak di lautan yang sangat ganas dengan badai besar yang menerjang mereka. Kapal dalam film ini berlayar menuju Femicam. Nah, kejadian ini terjadi pada tahun 1961. Di awal film, kita diperlihatkan ada dua kapal yang baru pulang melaut selama berbulan-bulan lamanya. Tentu saja untuk menangkap ikan. Saat ini mereka lagi sibuk menghitung jumlah ikan yang mereka tangkap. Setelah selesai menghitung ikan yang mereka tangkap, akhirnya mereka menerima upah dari juragan kapal. Di malam harinya, para pemilik kapal yang baru pulang melaut berbulan-bulan lamanya merayakan kepulangannya di sebuah bar milik salah satu penduduk di pulau itu. Salah satu pelaut berada di luar bar karena dia menantikan kedatangan anak dan juga mantan istrinya. Akhirnya mereka masuk ke dalam bar bercanda bersenang-senang dengan para anggota keluarga pelaut lainnya. Tak berselang lama, kapten kapal mengabarkan kepada mereka yang membuat para anggotanya terkejut. Kapten itu berkata mereka akan mengarungi lautan 2 hari lagi. Semua kru sangat terkejut. Kapten merasa ikan yang mereka dapatkan tidak banyak, sehingga kapten kurang puas dan memutuskan untuk berlayar 2 hari lagi. Anggota keluarga para kru tentu saja sangat keberatan dengan keputusan kapten ini. Christina, istri Bobby, sangat marah karena enggak mau ditinggal lagi dengan suaminya ke laut. Salah satu awak kapal tidak mau Bobby bernasib sama seperti dia yang bercerai dengan istrinya. Jadinya dia menyuruh Bobby mengejar istrinya dan menenangkannya. Setelah selesai pesta, Mor mengantar pulang anaknya ke rumah mantan istrinya. Mor menasihati anaknya di dalam mobil bahwa siapapun nantinya yang menjadi ayah barunya, anaknya harus menerimanya. Mor berkata bahwa ibu dari anaknya itu adalah orang baik, sehingga dia percaya bahwa nantinya mantan istrinya itu mendapatkan suami baru yang lebih baik daripada dirinya. Di pagi harinya, semua kru kapal bersiap-siap untuk menyiapkan perbekalan yang akan dibawa. Seorang wanita datang, dia adalah Kapten Linda, teman dari Kapten Familia. Dia hanya sekedar mengunjungi teman lamanya ini. Lalu waktu keberangkatan sudah tiba. 5 awak kapal dan kapten menuju ke lautan yang dalam untuk menangkap ikan dan membawa pulang dengan jumlah yang sangat banyak nantinya. Mereka berharap kembali pulang dengan keadaan selamat dan dapat kembali pulang ke pelukan keluarga masing-masing. Sebelum kapal berangkat, Christina, istri Bobby, secara diam-diam menyelipkan kertas ke dalam tas milik Bobby. Kapal itu mulai berlayar meninggalkan dermaga, menghilang tak terlihat dan berlayar menuju samudra yang luas. Di dalam perjalanan, semua kru kapal meletakkan bahan makanan di dalam lemari es. Kemudian kapal pun sudah mulai memasuki samudra yang penuh dengan misteri. Pemandangan awan berwarna merah menemani perjalanan kapal itu di sore hari. Di saat Bobby memeriksa tasnya, dia menemukan kertas yang ditulis oleh sang istri tadi. Di dalam kertas tersebut, Christina mengatakan kepada Bobby bahwa dia ditinggal ke lautan dalam keadaan hamil. Christina berharap Bobby akan kembali dengan selamat dan mereka dapat hidup bahagia dengan calon buah hati mereka. Terlihat mereka sudah mengarungi samudra selama berhari-hari, hingga akhirnya mereka telah tiba di Sable Island, di mana titik tersebut terdeteksi Badan Meteorologi akan terjadi badai besar. Keesokan harinya, di mana matahari menyinari siang hari, para kru kapal menyebar pancing, tentu saja dengan harapan yang sangat besar. Beberapa jam kemudian, langit di atas kapal itu berubah sangat gelap. Di saat itu juga mereka bersiap mengangkat pancing yang mereka sebar. Mereka sangat bahagia karena menghasilkan ikan yang sangat banyak yang berukuran besar, yang artinya mereka akan mendapatkan uang yang sangat banyak saat pulang nanti. Keesokannya mereka bangun kesiangan. Mereka berharap akan mendapatkan ikan sebanyak hari kemarin. Bahkan tempat untuk penyimpanan ikan masih banyak yang kosong. Mereka gak menyerah, lalu mereka pun menyebar kembali mata pancing ke samudra. Di saat itu pula, Kapten Frank semakin cemas, karena semakin hari ikan yang mereka dapatkan semakin sedikit. Keesokan harinya, Bobby mengobrol dengan Kapten Frank. Dia bercerita bahwa dia membutuhkan banyak uang untuk hidup dengan istrinya. Apalagi istrinya kini telah mengandung anaknya. Ditambah sang kapten telah berjanji kepada Bobby bahwa mereka akan mendapatkan ikan yang sangat banyak. Di sini Frank menyuruh Bobby untuk sabar, dan dia yakin bahwa sebentar lagi mereka akan mendapatkan hasil ikan yang sangat banyak.
Tapi setelah lama menunggu, mereka tidak mendapatkan jumlah ikan yang banyak. Dan di malam harinya, kesialan mereka bertambah karena datang gelombang yang sangat besar yang secara tiba-tiba menghantam kapal. Lalu di pagi harinya, semua kru kapal berkumpul. Lalu mereka berbicara kepada Kapten Frank dan berkata bahwa mereka semua ingin pulang. Mereka semua merasa aneh dengan beberapa kejadian yang mereka alami dan mereka memiliki firasat buruk akan hal itu. Tapi Kapten Frank tetap keras kepala. Dia yakin bahwa mereka akan mendapatkan tangkapan ikan yang sangat banyak. Ketika mereka sampai di Flemischem, dengan terpaksa semua kru menuju Flemischem. Malam harinya, Kapten melakukan panggilan dengan Kapten Linda. Kapten Linda ini sedang melaut di area Flemischem dan letaknya sangat jauh dengan kapal Kapten Frank ini. Linda merasa sangat aneh dengan kapal Kapten Frank karena Flemischem merupakan area yang sangat jauh. Setelah berhari-hari mengarungi lautan yang luas, akhirnya kapal mereka tiba di Flemischem. Dan benar saja apa yang diungkap Kapten Frank, mereka di sana mendapatkan tangkapan ikan dengan jumlah yang sangat banyak. Dan ikan di sana berukuran sangat besar-besar. Juga lemari es di kapal itu sekarang sudah penuh dengan hasil ikan tangkapan mereka. Meski begitu, mereka tidak puas. Mereka terus menangkap ikan-ikan padahal saat ini kapal sudah penuh. Alhasil lemari es untuk menyimpan tangkapan ikan itu mendadak rusak karena termakan usia. Dan mau nggak mau, Kapten Frank harus memutuskan untuk mengakhiri perburuan ini. Kapten Frank berharap ikan-ikan itu dapat bertahan sampai ke pelabuhan, sehingga ikan dapat dijual dan mereka mendapatkan uang dengan jumlah yang sangat banyak. Tidak lama setelah itu, Kapten Frank mendapat kabar dari Badan Layanan Cuaca bahwa akan ada badai dahsyat yang melanda jalur yang mereka lalui jika mereka ingin pulang hari ini. Mereka memiliki dua pilihan, Lur. Mereka dapat berdiam di situ beberapa hari untuk menghindari badai dahsyat, namun imbasnya ikan gak akan bertahan saat sampai di pelabuhan. Dan pilihan yang kedua, mereka menerjang badai tersebut dengan resiko yang sangat besar, dan jika mereka berhasil, mereka dapat memasarkan ikan yang mereka tangkap dengan hasil yang baik. Setelah berunding, mereka memutuskan untuk tetap pulang dan menerjang badai raksasa itu. Saat perjalanan pulang, badai mulai terlihat di depan mereka, dan dengan khawatir mereka mulai masuk ke dalam badai besar itu. Bobby dan Kapten Frank terus memegangi kendali kapal, menerjang ombak-ombak yang sangat tinggi. Sedangkan kru yang lain masih menikmati makan malam mereka. Gelombang yang sangat tinggi akhirnya mematahkan antena komunikasi pada kapal itu. Sin berpindah ke kantor layanan cuaca. Salah satu orang di sana mereka sangat kaget karena badai terlihat terus dan semakin besar dan sangat membahayakan. Kapten Linda mengetahui hal tersebut. Ia pun langsung menghubungi Kapten Frank melalui radio komunikasi. Kapten Frank juga memberitahu kepada Kapten Linda di mana lokasi mereka saat ini. Kapten Linda kemudian melihat lokasi itu di peta. Dan Kapten Linda kemudian bergegas menyuruh Kapten Frank untuk mengubah haluan. Karena kapal Kapten Frank saat ini sedang menuju ke pusaran badai raksasa tersebut. Namun sayang, sambungan komunikasi mereka terputus. Sehingga Kapten Frank tidak mendengar peringatan dari Kapten Linda. Lalu Bobby kemudian keluar dan naik ke atas untuk memperbaiki antena. Dia terus berusaha untuk memperbaikinya. Namun karena badai yang sangat besar, membuatnya terjatuh dan hampir saja kejebur ke dalam lautan dengan ombak yang sangat mengerikan. Ditambah lagi angin bertiup sangat kencang, yang pada akhirnya membuat antena tersebut terbawa angin. Dan kini mereka semua sendirian di tengah samudra yang sangat ganas. Lalu scene berpindah di kota, di mana istri Bobby, Christina, merasa sangat khawatir mengetahui kabar tersebut. Dia memutuskan untuk pergi ke bar, dan di sana sudah ramai orang yang menonton berita tentang badai besar yang mengerikan yang sekarang sedang terjadi. Dan anggota keluarga mereka saat ini sedang berada di dalam badai tersebut. Kembali ke kapal, di mana Kapten Frank dan para kru berusaha melepaskan penyeimbang kapal. Setelah berusaha payah, akhirnya mereka dapat melepaskan penyeimbang itu yang sebelumnya tersangkut. Di sini badai semakin mengerikan. Lalu semua orang berkumpul di dalam kapal. Tiba-tiba dari sisi kiri kapal, ombak besar menerjang mereka dan membuat salah satu kru kapal terjebur ke dalam lautan. Lalu Bobby berusaha menolong temannya itu. Karena keadaannya semakin buruk, Kapten Frank memutuskan untuk kembali ke Flemischem. Dia merasa kapal tidak akan mampu melewati badai ganas ini. Kemudian mereka merubah haluan. Tapi merubah haluan pun kini memiliki resiko yang sangat besar. Mereka hanya memiliki satu kesempatan untuk merubah haluan dengan kondisi gelombang yang sangat tinggi ini. Sedangkan kru lainnya hanya bisa berdoa agar kapal ini tidak terbalik.
Kapten Frank dan Bobby terus berusaha mengendalikan kapal agar bisa merubah haluan. Di sini Kapten Frank merubah haluan dan Bobby menambah kecepatan, sehingga kapal meluncur sangat cepat di pusaran air yang sangat mengerikan. Namun sayang, dari samping gelombang tinggi menghantam mereka dan membuat kapal terbalik seketika. Untungnya nih lur, kapal dapat terbalik ke posisi semula. Mereka pun masih diberikan keselamatan oleh Tuhan. Lalu di depan, mereka melihat cahaya matahari yang tampak hangat tengah bersinar. Di sini mereka hampir berhasil keluar dari badai tersebut. Namun sinar matahari kembali menghilang. Kemudian di depan terlihat ombak yang sangat tinggi bergulung menuju mereka. Bobby sangat ketakutan. Sang kapten sangat yakin bahwa mereka akan berhasil melewati gelombang raksasa ini. Sayangnya kapal tidak mampu melewati gelombang itu dan membuat kapal digulung oleh gelombang raksasa tersebut. Lalu air laut masuk memenuhi kapal dan semua orang di dalamnya berusaha menyelamatkan diri mereka masing-masing. Sayangnya pintu kapal bagian bawah terkunci, di mana kru lainnya berada di sana, dan mereka terpenjara di dalam kapal tersebut yang akan tenggelam di tengah badai. Semua kru di sini pasrah. Akhirnya mereka tenggelam bersama kapal tersebut. Bobby dan Kapten Frank yang ada di ruang nahkoda memutuskan untuk keluar. Namun sang kapten memutuskan untuk tinggal, menemani kapal yang tenggelam ke dalam lautan yang sangat dalam. Bobby terombang-ambing sendirian di lautan badai yang sangat mengerikan. Kini badai sudah berlalu dan tim penyelamat mencari keberadaan kapal Kapten Frank selama seminggu. Namun sayang mereka tidak dapat menemukannya termasuk Bobby. Warga kota menggelar doa bersama, tentu saja bersama dengan keluarga kelima kru kapal dan satu kapten kapal yang meninggalkan mereka semua. Semua keluarga sangat sedih, berharap orang yang dicintai selamat dan dapat kembali ke pelukan mereka, termasuk Christina yang kini tengah mengandung anak dari Bobby. Kemudian film pun berakhir. Dan pesan dari film ini lur, jangan egois dalam mencari rezeki yo. Dan terkadang pun apa yang kita inginkan belum tentu terwujud. Syukuri aja lah walau sedikit. Dan satu lagi, kalau mental kertas jangan main-main di samudra. Main di kolam ikan aja, mancing. Nah oke lur, sekian alur cerita film dari Pendongeng Film. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.